Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali tentang pelajaran yang telah kalian pelajari sebelumnya, yaitu jarak, waktu. Jarak dan waktu. Masih ingatkah kalian satuan dari jarak? Oke, satuan dari jarak masih ingat? Ya, satuan dari jarak kemarin apa saja? Ada 7 totalnya. Ya. Ada apa? Kilometer, hektometer, dekameter, kemudian ada meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke. Nah, dalam jarak kalian harus memahami yang namanya konversi jarak. Apa itu konversi jarak? Jadi perubahan jarak. Misalnya awalnya jaraknya adalah 5 meter. Kemudian kalian diminta untuk mengubahnya ke desimeter. Nah, kalau demikian berarti 5 meter ke desimeter. Desimeter kan ada di sini. Nah, kalau begitu berarti kalau mundur, kalau ke kanan nolnya nambah. Nah, jadi 5 meter itu berapa desimeter? 50. Berapa sentimeter? 500. Berapa kilometer? Kita tambahkan nolnya di sini. Nah, berarti berapa kilometer? Berarti 5 meter sama dengan dari sini 0 kilometer kan, 005, komanya di sini. Nah, berarti 5 meter itu berapa sentimeter? Coba kita lihat, 5-nya di sini, sentinya di sini, berarti 5, nolnya desi, nolnya senti. Ini tadi. Paham sampai sini? Coba kita ulangi. Kita ulangi sekali lagi ya. Nah, jadi jarak tadi ada dari kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, kemudian mili. Misalnya ustazah di sini punya 3 cm. 3 cm itu berapa mili? Nah, 3 cm. Mili kan di sini. Berarti 3 cm itu berapa mili? 30. 2 dekameter. Berapa kilo? Karena kilo itu di sini, di kiri, berarti nolnya nambah di sini. Berarti 0,02. Sampai sini paham ya? Gampang sekali ya kalau pakai seperti ini ya. Jadi kalian susun aja. Susun kolom ada 7 kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 totalnya. Nah, ini tentang jarak. Kemudian setelah jarak kita juga mengenal waktu. Nah, satuan dari waktu itu adalah jam. Ada juga menit, ada juga detik, kemudian ada bulan, ada tahun, ada windu, ada abad. Nah, itu kalian hafalkan ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang ini saja, yang satuan waktu yang ini. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang ini, 1 jam itu berapa menit? Nah, ini dari pelajaran kelas 3 sudah ada. 1 jam itu berapa? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 juga. Kemudian 1 detik, oh kok 1 detik, maaf. Nah, sini ya. Nah, jadi satuan terkecilnya adalah ada detik. Nah, kalau misalnya sudah tulis begini, 2 jam itu berapa menit? Kalau 1 jam itu 60, ini 1 jam. Kalau 2 jam berarti 60 dan 60.
atau 2 kali 60. Nah, berapa? 120 menit. Nah, kalau misalnya saya balik nih. Oke. Ustazah punya 180 menit. Ini berapa jam? 180 menit. Kan kalau mau jadi jam dia butuh 60 menit. Berarti ini 60 menit. Kurangi 60 masih berapa? 120. Masih bisa jadi jam lagi. 60. Tinggal 60. Kurangi 60 lagi. Oh, 0. Berarti ada berapa jam di sini? Ada 1, 2, 3. Pengurangan berulang menggunakan bilangan yang sama itu sama dengan dibagi. Masih ingat? Berarti ini sama dengan 180 dibagi 60. Oke. Dibagi 60 sama berapa tadi hasilnya? 3 jam. Nah, sampai sini ingat? Gampang sekali ya merubah satuan waktunya. Kemudian kalau ada yang seperti ini. Oh, ini 3 ya tadi ya. Nah, kalau ada yang seperti ini misalnya. Oke. 90 menit. Itu berapa jam? Oke, berarti kan 90 dikurangi 60. Ini dapat 1 jam. Masih sisa berapa? Masih sisa 30. Nah, berarti berapa jam? 1 jam. Kemudian ini masih 30-nya masih menit. Nah, 30 menit. Nah, 30 menit itu berapa jam? 30 menit itu 30 dibagi 60 atau setengah jam. Berarti 1,5 jam atau 1,5 jam. Sampai sini paham ya? Nah, ingat-ingat kembali cara membagi bilangan. Bisa jadi bilangannya akan menjadi bilangan desimal. Oke, sampai sini. Nah, ternyata jarak dan waktu itu memiliki hubungan. Jarak dan waktu itu punya hubungan. Misalnya, jarak dari Karangjati ke Ngawi itu 20 km. Ustazah, dari Karangjati sampai ke Ngawi itu butuh waktu 45 menit. Nah, ini naik motor. Nah, kecepatannya berapa? Nah, jadi jarak dan waktu itu memiliki hubungan untuk sampai pada kecepatan. Jadi 20 km waktunya 45 menit. Seperti itu contoh. Nah, seperti yang sudah kalian kerjakan kemarin. Misalnya Ustazah butuh waktu jaraknya 25 km. Ustazah butuh waktu 1 jam. Nah, kalian pernah naik sepeda motor? Di sepeda motor itu ada speedometer. Nah, di speedometer itu menunjukkan kecepatan kamu dalam mengendarai sepeda motor. Nah, satuannya apa? Kilometer per jam. Jadi, berapa kilometer yang akan kamu tempuh dalam 1 jam? Ya. Nah, kalau seperti ini berarti berapa kilometer dalam 1 jam? Ya, 25. Jadi selama 1 jam kamu menempuh 25 kilometer. Seperti itu. Kalau seperti ini jaraknya 16 kilometer. Terus sampai sana itu 30 menit. Nah, kecepatannya berapa? Satuannya kilometer per jam. Ini kilometer sudah sama. Ini menit, ini jam. Ya beda dong. Berarti kita jadikan ke jam karena mintanya jam. 30 menit tadi berapa jam? Setengah jam atau 0,5. Nah, karena kilometer per jam berarti 16 dibagi
setengah jam. Berapa kecepatannya? Berapa? 8? Gimana? 8? Ya enggak? Gimana? Boleh enggak dibagi dengan pecahan? Tidak, Bu. Tidak boleh. Jadi, kalau pembagian pecahan kemarin gimana? Nah, nggak bisa ya, pecahan itu tidak bisa dibagi. Jadi 16 kali dibalik 2/1 sama dengan berapa? 32 km per jam. Jadi seandainya dia berjalan dia melakukan perjalanan dalam 1 jam, maka dia akan menempuh jarak 32 km. Nah, jadi dia kecepatannya 32 km per jam. Dalam 1 jam dia menempuh 32 km. Nah, itu ya. Kalian paham sampai sini? Nah, untuk selanjutnya kalian akan belajar tentang waktu berpapasan. Coba perhatikan video berikutnya.